Kisah dimulai dari seorang gadis SMA yang mendapatkan beasiswa bersekolah di sekolah paling bergengsi di kota Bangkok, yaitu SMA Kocher. Gadis ini namanya Goria. Pas Goria lagi ngerjain PR di kelas, ada seorang murid baru yang nyamperin Goria dan ngajak temenan. Goria cerita kalau ia emang lebih suka ngabisin waktunya sendiri aja daripada kumpul-kumpul sama temen yang bisanya ngomongin belanja barang-barang mahal dan mewah. Goria juga ngasih tahu ke anak baru itu kalau di sekolah ada permainan sadis yang dipimpin oleh F4. Nah, anggota F4 tuh ada Tim, ada Ren, Kevin, dan MJ. Tiap murid yang cari masalah dengan F4 akan mendapatkan kartu merah di lokernya. Murid itu akan dibully abis-abisan dan dibawa ke stadion tua sekolah buat diadili sama F4. F4 akhirnya datang. Cewek-cewek di sana pada teriak histeris, bahagia dan terkagum-kagum. Tim ini adalah sosok yang paling berkuasa. Ia bisa berbuat apa saja yang ia mau. Kemudian Goria dan temannya pergi tuh ke stadion sekolah buat ngeliat murid yang kena kartu merah. Ren ini adalah anggota F4 yang paling enggak tega kalau ngeliat orang disakitin. Jadi dia lebih memilih buat pergi aja. Pas Ren lagi lihat sekeliling, ia lihat ada Goria. Namun tak lama langsung membuang wajahnya. Goria sendiri juga sadar kalau ia dan Ren tadi habis saling menatap. Goria sangatlah kesal melihat kelakuan tim yang seenaknya. Tapi sayangnya, Goria juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dengan mukanya yang marah, ia mencengkramkan tangannya. Karena kemarahan itu Goria pendam, akhirnya Goria lampiasin aja dengan berteriak-teriak di rooftop sekolah. Ternyata ada Ren di sana yang terbangun gara-gara dengar teriakannya Goria. Karena kebiasaan Goria ini jugalah yang membuat Ren jadi mengenali Goria. Ren melirik Goria yang pergi sambil tersenyum manis. Masalah di sekolah ini ngebuat Goria jadi bete di rumah. Padahal ayah, ibu, dan adiknya lagi ngerayain hari ke-222 Goria bersekolah di Kocher. Terus Goria bilang ke orang tuanya kalau ia ingin keluar dari sekolah itu karena nggak tega ngebuat ayah ibunya jadi harus hidup hemat dan kerja keras banting tulang nyari duit buat biayain Goria bersekolah di sana. Sampai-sampai ibunya melihat sepatu Goria yang sudah jelek ingin segera membelikannya yang baru. Akan tetapi, ayah, ibu, dan adiknya bilang kalau hanya sekolah Goria lah yang menjadi kebanggaan keluarga yang bisa mereka pamerkan. Terus Goria jadi keinget deh pas awal masuk sekolah dan mendengar pidato dari Mira, yaitu seseorang yang menginspirasi Goria dan membuatnya semangat untuk bersekolah di Kocher. Keesokan harinya, pas lagi jam istirahat sekolah, Goria sama temannya makan siang sambil ngomongin tentang Mira yang sama-sama mereka idolakan. Terus Goria sama temannya berjanji buat bertahan di sekolah Kocher sampai mereka lulus tanpa berbuat masalah dengan F4. Tiba-tiba teman Goria ngejatuhin makanan di sepatu Tim, yang artinya dia bakal dapat kartu merah. Teman Goria mohon-mohon ke Tim untuk mau memaafkan kesalahannya dan rela ngelakuin apapun. Hal ini jadi kesempatan buat Tim ngerjain orang. Ia pun senyum-senyum licik dan nyuruh cewek itu buat jilat sepatu kotornya. Murid-murid yang ada di kantin ikut ngeramein. Goria udah nggak tahan diem lihat temennya dijahatin. Ia langsung berdiri sambil memukul meja. Hal itu ngebuat Tim langsung ngelirik ke arah Goria. Nah, Goria ini nyiapin mental dulu sejenak dan segera berjalan ngehadepin Tim. Goria bilang kalau ini sudah berlebihan. Di sini, Ren cukup terkejut melihat keberanian Goria. Goria meminta ke Tim untuk mau memaafkan temannya. Goria ini berbicara sambil menatap dan mengalihkan pandangannya dari mata Tim. Kemudian, Tim memberikan senyuman liciknya dan menerima permintaan maaf dari Goria. Tim langsung berjalan ke arah cewek itu dan bilang kalau ia sangatlah beruntung punya teman yang baik. F4 akhirnya pergi dari keributan itu.
Ratusan hari Goria bertahan di sekolah itu untuk tetap diam, tapi akhirnya ia terkena kartu sial juga. Semua murid mengabadikan momen dan meramaikan di grup chat target selanjutnya. Goria meremas kartu sial itu dan pergi melarikan diri. Ia ngumpet di ruangan UKS, berlindung di balik selimut sambil ngintip-ngintip. Penyerangan ini ngebuat Goria jadi super hati-hati dan waspada. Tapi si murid-murid jahat itu ternyata udah ngikutin kemanapun Goria pergi. Mereka gelindingin bola basket biar Goria kepleset dan nyiram air dari atas. Dengan basah kuyup, Goria akhirnya pergi ke tempat pelampiasannya itu dan berteriak kesal. Goria bertemu dengan Ren lagi di sana. Ren nyuruh Goria buat ngeringin badannya pakai kain hitam di mejanya. Tapi Goria malah main pergi gitu aja. Ia pun langsung ditarik dan dibekap mulutnya sama Ren. Ren tahu kalau si murid-murid jahat itu lagi menuju ke rooftop buat nyari Goria. Akhirnya Goria terselamatkan deh berkat Ren. Terus Ren nyuruh Goria buat sembunyi di rooftop aja sampai pulang sekolah. Nah, pas Ren udah pergi, Goria ngambil kain hitam itu. Tapi ternyata yang ia lihat justru lukisan dirinya yang sedang berteriak. Goria pun ngelirik ke arah Ren yang pergi. Gara-gara kartu merah itu, ngebuat Goria jadi harus ngumpet sampai larut malam. Ia ngendap-ngendap ke lokernya buat ngambil tas. Ternyata si musuhnya belum nyerah. Mereka masih nungguin dan langsung nangkep Goria. Goria dibawa ke gudang sekolah. Goria berusaha ngelawan tapi nggak mampu. Mereka ngerobek baju Goria, dan ini adalah peristiwa yang mengerikan. Sampai-sampai Goria dibuat nangis histeris dan berteriak ketakutan. Lagi-lagi Goria diselamatin sama Ren dan nyuruh si murid-murid suruhan tim itu untuk berhenti dan pergi. Ren ngelempar Goria kain, tapi Goria masih terus menangis. Ren duduk dan menatapnya. Goria tidak menyangka kejadiannya akan semengerikan ini. Terus Goria bilang kalau ia tidak akan bisa pulang karena musuhnya masih nungguin di luar. Akhirnya Ren bikin kekacauan di sekolah biar Goria aman dan bisa pulang. Goria pun menatap Ren terpesona. Kejadian hari ini benar-benar ngebuat Goria jadi ngurung diri di kamar sambil curhat sama temennya di chat. Lalu ibunya berusaha menghibur Goria, tapi ibunya malah salah ucap dan ngebuat Goria semakin marah dan kesal. Akhirnya ia lanjut ngurung diri di kamar mandi. Pas udah diem agak lama, Goria ngeliat ayah dan adiknya lagi nyiapin hadiah. Mereka pun dibuat kaget. Ternyata hadiah itu adalah sepatu dari ibunya yang dibeli pakai uang tabungan ibunya sendiri dan membuat Goria jadi terharu. Terus ayahnya Goria makein sepatu itu sambil bilang bahwa sepatu yang bagus akan membawamu ke tempat yang bagus juga. Di sini Goria keinget sama sosok Ren. Goria udah gak sedih lagi deh dan baikan sama ibunya. Di markas F4, tim marah-marah ke murid-murid suruhannya itu yang tadi nyerang Goria. Dan mereka bilang bahwa Ren lah yang nyelamatin Goria. MJ dan Calvin ngingetin juga ke tim kalau tim itu emang udah berbuat sangat berlebihan dan keterlaluan. Tapi tim tidak peduli dengan ucapan teman-temannya. Keesokan paginya, meskipun Goria tidak menerima kartu merah di lokernya, tapi ternyata malapetaka itu belum selesai. Mereka memainkan sepatu Goria yang sangat berharga dan membawanya ke arah stadion tua sekolah. Ternyata tim telah menunggu di sana. Tim bilang kalau sepatu Goria itu sampah. Terus sepatu Goria dirusak sama tim pakai cutter. Goria cuma bisa nahan sedih ngeliat sepatu pemberian dari ibunya dirusakin, kemudian dilempar dan dibuang ke tempat sampah. Ren yang ngeliat kelakuan tim langsung membuang mukanya penuh prihatin. Sambil menangis, Goria memungut sepatu itu dan memakainya lagi.
tim langsung nyamperin Goria. Tapi, sama Goria, tim langsung ditendang dengan sepatu sampah itu hingga tim terjatuh. Goria langsung menatap tim dari dekat, sambil memeras baju tim dengan kesal. Goria bilang, kalau mulai sekarang, ia akan melawan apapun yang tim lakukan padanya, dan tidak akan menyerah. Sambung deh.